Di sini ditemani oleh Pak Ritson Manyonyo. Terima kasih Yohanes. Terima kasih Pak Ritson ya sudah hadir di acara ini. Yohanes tidak bisa melihat sejak umur berapa? Sejak saya lahir. Sekarang Yohanes umur berapa? 15 tahun. Nah, sejak kapan Yohanes mulai mengenal musik? Sejak berumur 9 tahun. Siapa yang pertama kali ngajarin Yohanes main musik? Ya, belajar sendiri kalau musik. Alat musik yang Yohanes mainkan alat musik apa? Gitar. Ya, bass, keyboard, selingan. Biasanya Yohanes main musik dengan siapa? Ya, kadang sama teman, kadang sama grup band juga kadang. Jadi grup bandnya namanya apa? El Safan Children Voice. Nah, di sini Pak Ritson ya, penggagas dari berdirinya Yayasan El Safan yang juga kemudian berkembang menjadi sekolah ya. Betul. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu bagaimana cara Yohanes memainkan gitarnya. Ini dia liputannya. Dialah Yohanes Simanuel. Sejak kecil, Yohanes telah hidup terpisah dari orang tuanya. Ibunya meninggal dunia dan ayahnya pun meninggalkannya. Setelah sempat terlantar, akhirnya tahun 2006, Yohanes mulai bergabung dengan SLB El Safan. Disinilah titik balik kehidupannya. Banyak hal dipelajari Yohanes, tak hanya pendidikan akademis maupun pemahaman kehidupan, tetapi juga bermusik. Yohanes pun kemudian langsung jatuh cinta dengan gitar. Dengan belajar secara otodidak, semakin hari ia pun semakin mahir memainkan alat musik petik itu. Uniknya, ia memainkan gitar dengan cara dipangku. Berbagai lagu kini mampu dimainkan Yohanes. Salah satunya lagu Ayah karya Rinto Harahap, lagu yang melukiskan kerinduannya pada sang ayah. Berkat musik, kini Yohanes semakin optimis menjalani hidupnya. Bahkan ia bertekad akan terus mengembangkan bakatnya bermain gitar demi meraih cita-citanya menjadi seorang gitaris profesional seperti idolanya Slash. Jadi Yohanes pengagum Slash ya, dari apa? Guns N' Roses ya. Jadi latihannya sampai begitu. Iya Pak Ritson. Ya, jadi Yohanes ini adalah anak yang betul-betul kreatif dan dia tidak akan mengenal waktu. Kalau dia sudah pegang gitar, dia akan lupa makan, lupa tidur, bahkan dia cepat-cepat bangun jam 2, dia harus bermain gitar sampai orang terganggu kalau tidur. Ya. Ya. Yohanes sendiri tergabung dengan band El Safan sejak kapan? Yohanes itu bergabung sejak tahun 2007, di mana dia bersama teman-temannya mulai saling melihat talentanya mereka sendiri, dan ketika mereka mendapatkan spesifikasinya dan mereka mulai membentuk satu grup band. Sekarang ke Pak Ritson sendiri, bagaimana ceritanya sampai Anda mendirikan Yayasan El Safan? Saya berpikir bahwa saya merasa jauh lebih beruntung daripada anak-anak yang saya bina saat ini karena saya sudah pernah lihat dunia. Berdasarkan hal itu maka saya berpikir mereka harus punya wadah yang kuat, wadah yang bisa membuat mereka eksis dan mandiri ke masa yang akan datang. Memang baru-baru ini saya dan Yayasan Kikendi atau Kikendi Foundation itu datang ke sana bersama sejumlah donatur ya. Di situ ada PT Pembangunan Jaya, ada Yayasan YKDK, kemudian ada juga
teman-teman dari LG Electronic, Danone Aqua, kami membawa buku-buku braille dan juga audiobook karena ini merupakan bagian dari gerakan Books for the Blind. Jadi bagi Anda yang mungkin tersentuh ingin membantu, maka Anda bisa bergabung dalam gerakan Books for the Blind yang dilakukan oleh Key Candy Foundation. Nah, waktu saya berkunjung ke sana kan saya lihat anak-anak bermain musik nih. Terus Pak Ritson sempat bilang bahwa sebagian dari mereka memang tunanetra, tapi ada juga yang sudah mulai low vision ya. Iya. Apa yang terjadi pada anak-anak ini? Iya, jadi di kami itu ada 2 kategori. Yang pertama totally blind, yang kedua adalah anak-anak yang low vision. Jadi sejak dini ketika kami berjumpa dengan mereka, saya berpikir bahwa mereka harus dipersiapkan sejak dini agar mereka mampu untuk menerima keadaan karena memang dokter sudah memvonis mereka tidak bisa lagi diselamatkan penglihatannya. Oleh karena itu, kami punya kerangka berpikir bahwa kita harus membangun impian, harapan, dan masa depan mereka sejak dini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka di yayasan kami menggali sedemikian rupa potensi yang ada pada mereka. Nah, salah satunya adalah bidang musik. Dari sekian banyak bidang yang kami gali buat mereka. Ya, kalau saya ke sana waktu itu kan tempat Anda kelihatannya sudah tidak bisa dipertahankan karena katanya sewanya sudah mahal. Ya. Dan Anda beserta seluruh pengurus harus pindah. Ya, jadi yayasan ini didirikan atas idealisme, semangat, iman, dan doa. Jadi dengan harapan bahwa berdasarkan gagasan-gagasan yang baik dan positif, tentu akan banyak orang yang akan menjadi mata untuk anak-anak tunanetra Indonesia. Oleh karena itu kami tidak pernah takut meskipun sekarang kami akan pindah lagi pada bulan Juni, yaitu untuk yang keempat kali, tetapi satu hari kami percaya bahwa keajaiban dari Yang Maha Kuasa pasti akan terjadi untuk kami. Baik, jadi bagaimana kalau kita nikmati dulu permainan teman-teman band El Safan ya, yang diperkuat oleh Yohanes dengan permainan gitarnya yang unik. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi yang banyak yang senang dan tak kenal putus asa. Tak kenal putus asa. Terima kasih ya adik-adik El Safan Band, dan juga terima kasih Pak Ritson Terima sudah kasih. mau hadir di acara Key Candy ya. Baru-baru ini majalah Rolling Stone dan sejumlah gitaris Indonesia mencanangkan sebuah gerakan yang mereka namakan
1000 gitar untuk anak Indonesia. Gerakan apa ini? Saya akan segera kembali. Di depan saya kali ini ada seorang gadis remaja yang baru-baru ini mendapat bantuan gitar dari sejumlah gitaris Indonesia dalam rangka gerakan 1000 gitar untuk anak Indonesia. Lani, terima kasih ya sudah datang. Jadi gimana rasanya kemarin didatengin kakak-kakak pemain gitar terkenal di Indonesia? Seneng lah. Lani sendiri udah berapa lama ada di panti asuhan? Mungkin 7 tahun. 7 tahun. Main gitar dari umur berapa? Sekitar umur 11-an, 12-an. Boleh nggak Lani memeragakan satu lagu untuk kita semua yang ada di sini? Boleh. Oke. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, sebelum saya lanjutkan tentu kita ingin tahu siapa Lani. Ini dia kisah tentang Lani dan gerakan 1000 gitar untuk anak Indonesia. Berangkat dari persoalan tak tersalurkannya bakat bermusik anak-anak karena tidak terfasilitasi alat-alat musik, maka Rolling Stone Indonesia tergerak untuk menggelar sebuah gerakan sosial yang dinamai dengan Gerakan 1000 Gitar. Tak hanya ke jalanan, tetapi juga menyasar ke rumah singgah, komunitas, yayasan, juga panti asuhan. Gerakan sosial membantu memfasilitasi anak-anak guna menyalurkan talentanya ini, didukung oleh puluhan gitaris besar dari kelompok band ternama di Indonesia. Lani Gunadi, salah satu remaja putri yang mahir memainkan gitar ini, dipercaya sebagai satu dari sekian anak berbakat yang layak menerima apresiasi dari Rolling Stone Indonesia untuk kemampuannya bermusik. Hidup di panti asuhan tidaklah menjadikan remaja putri kelahiran 4 September 1996 ini lesu kreativitas. Dari jemarinya, ia mampu melantunkan nada-nada indah dari senar gitar yang dipetiknya. Sejak ia dititipkan ke panti asuhan di tahun 2003, Lani mengaku selalu merasakan kerinduan luar biasa terhadap ayahnya, Roni Gunadi. Saat usianya memasuki 11 tahun, remaja putri kelas 1 sekolah menengah pertama ini mengaku mulai mengenal nada dari alat musik gitar. Tak pelak, semua rasa kangen itu ia tuangkan dalam musik gitarnya. Kini gitar yang diberikan itu tak cuma mengalirkan bakat bermusiknya, tetapi juga mampu mengeluarkan nada indah dan penuh semangat dari setiap petikan jari jemarinya. Supaya kita tahu apa itu gerakan 1000 gitar untuk anak Indonesia, di sini ada Adib dan Ricky ya dari Rolling Stone. Bisa jelaskan apa sih tujuan dari gerakan 1000 gitar untuk anak Indonesia ini? Waktu itu Mei kita itu ulang tahun ke-6 ya, majalah Rolling Stone ada di Indonesia. Teman saya yang kebetulan gitaris ini, Ricky, bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang berbeda, yuk membagikan gitar untuk mereka yang
tidak mampu, kurang mampu gitu, seperti itu. Oke, tujuannya apa? Musisi hampir sebagian besar itu datang dari kalangan yang memang sudah mampu untuk membeli alat dan menyalurkan bakat musik mereka gitu. Dan sementara banyak banget anak-anak kecil juga yang tidak mampu atau nasibnya kurang beruntung. Apa jadinya mereka dengan bakat musik mereka? Yang kita tahu pasti ada banyak anak-anak yang mungkin talentanya sangat bagus tapi tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan yang mampu dan akhirnya sia-sia begitu saja gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melakukan sesuatu sebagai media musik juga kebetulan cocok bikin sesuatu di mana anak-anak ini bisa mendapatkan benefit dari kita, yaitu bagaimana caranya biar kesempatannya ya mungkin sedikit lebih merata lah, jadi mereka lebih punya kesempatan untuk bisa nyalurin bakat musik mereka, khususnya bermain gitar gitu. Siapa saja anak-anak yang berhak menerima gitar ini? Kita akan membagikan sekitar 1.000 gitar dan kita akan bagiinnya ke berbagai tempat gitu, seperti ke pesantren-pesantren, kemudian ke rumah singgah untuk anak-anak jalanan, terus ke penjara anak-anak juga gitu, seperti itu. Berapa banyak gitaris yang sudah menyatakan dukungannya? Sampai saat ini sudah 50 gitaris ternama yang ikut mendukung gerakan ini, bahkan ada dari mereka yang tidak mau disebut namanya langsung memberikan gitar. Mereka rata-rata ingin sekali berbagi, karena ketika kita melakukan interview dengan mereka, rata-rata mereka juga dulu tidak dari kalangan yang mampu gitu. Termasuk gitaris perempuan ya? Ya, pastinya. Tapi setelah memang dilihat, gitaris perempuan tidak sebanyak gitaris laki ya. Ya mungkin dengan gerakan ini, gitaris-gitaris perempuan bangkit. Wah, gua harus muncul nih. Ini satu gitu. di antaranya. Betul. Iya. Tapi di tengah sulitnya mencari pemain gitar perempuan, hari ini kita kedatangan 5 gitaris perempuan yang menyatakan mendukung gerakan 1.000 gitar untuk anak Indonesia. Enda dan Sasi jadi juru bicara dulu mewakili teman-teman. Kenapa Enda tertarik untuk ikut mendukung gerakan ini? Saya sih melihat bahwa ini satu kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman yang mereka belum punya gitar dan ingin belajar lebih banyak gitar. Karena gitar adalah salah satu alat atau instrumen yang dia sangat mudah sekali membawa kita untuk bersosialisasi. Ya. Sasi sendiri kenapa mau? Apa ya istilahnya melemparkan melemparkan obor olimpiade gitu istilahnya, supaya yang membakar semangat, betul, memotivasi ya anak-anak seperti Lani ya, betul, yang kebetulan ada di panti asuhan. Saya dengar bahwa kalian berlima menciptakan lagu khusus ya untuk gerakan ini. Betul? Betul. Apa judul lagunya? Berbagi Cinta. Berbagi Cinta. Dan cara menciptakan lagu ini katanya unik. Karena kebetulan semuanya adalah songwriter yang sangat luar biasa ya. Jadi mereka ada penulis lagu, selain bermain gitar mereka ada penulis lagu. Jadi ya udah kita siapin aja ya. Kamu nyanyi lirik baris pertama, baris kedua, gitu, baris kedua, ketiga gitu kan, masing-masing kita dapat barisnya masing-masing. Dengan begitu kan kalau mereka menciptakan mereka ingat kan. Nah kita nggak perlu ingat lirik mereka, nggak perlu, mereka aja. Jadi lebih cepat gitu. Dan akhirnya setelah ketemu hanya dengan latihan 1 kali ya. Terus liriknya juga via kita dari rumah dari handphone masing-masing kita oper-operan lirik. Oke, siapa yang duluan bikin lirik? Sasi dulu. Sampai nyambung dulu, gitu ya? Iya, akhirnya sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia ya. Baik, jadi penasaran kita ya. Kita sambut grupnya ini, ada nama nggak ini? Five Girl Acoustic. Ya itulah, tepukkan. Hidup ini terus berjalan, tiada yang pasti apa yang terjadi nanti. Teruslah melangkah, jangan berhenti kawan. Aku
tujuan terus ke depan. Oh, oh, oh. Selangkah, mari berbagi kawan. Yeah.